Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Dewi Parida, NPM 10 12 16 57, kelas C2 Manajemen. Pada video presentasi hari ini saya akan memaparkan tentang manajemen perubahan. Sebelum itu, marilah kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW, karena telah memberikan kesehatan serta kesiapan saya dalam mengerjakan tugas ini. Lanjut saja, yang pertama itu ada definisi model. Yang pertama itu definisi model ADKAR atau PROCL. Nah, model ADKAR atau PROCL adalah model perubahan individu yang digunakan oleh ribuan organisasi di seluruh dunia. Model ini dikembangkan oleh Jeff Heath, pendiri PROCL, dan didasarkan pada 5 langkah yang perlu dilalui individu untuk berhasil melalui perubahan tersebut. Yang pertama ada awareness atau kesadaran. Nah, langkah pertama dalam awareness ini, pertama dalam model ADKAR adalah awareness. Awareness itu memastikan bahwa individu menyadari bahwa perubahan diperlukan. Nah, ini tuh dapat dilakukan melalui komunikasi yang efektif, pelatihan, dan diskusi. Lalu yang kedua ada desire atau keinginan. Nah, setelah individu menyadari bahwa perubahan diperlukan, mereka perlu memiliki keinginan untuk berpartisipasi dan mendukungnya. Ini tuh dapat dilakukan dengan melibatkan mereka dalam segala proses perubahan dan menunjukkan manfaat yang akan diperoleh oleh perubahan tersebut. Lalu yang ketiga ada knowledge atau pengetahuan. Nah, individu perlu memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukan perubahan. Jadi knowledge ini dapat dilakukan melalui pelatihan, dokumentasi, dan mentoring. Lalu yang keempat ada ability atau kemampuan. Setelah individu memiliki pengetahuan tentang bagaimana melakukan perubahan, mereka perlu memiliki kemampuan untuk menerapkan keterampilannya dan perilaku baru yang diperlukan. Jadi ability atau kemampuan ini dapat dilakukan melalui pelatihan, praktik, dan juga umpan balik. Lalu yang terakhir atau yang kelima ada reinforcement. Nah, perubahan artinya itu perubahan membutuhkan waktu dan usaha yang bertahap atau bertahan juga bisa. Individu ini perlu menerima dukungan dan pengakuan untuk mempertahankan perubahan. Jadi si reinforcement ini dapat dilakukan melalui penghargaan, pengakuan, dan umpan balik yang positif. Lalu submateri yang kedua itu ada contoh-contoh penerapan model ADKAR. Nah, jadi contohnya itu pada implementasi sistem CRM baru. Nah, yang pertama itu ada awareness. Nah, mengkomunikasikan manfaat sistem CRM baru pada karyawan. Menjelaskan bagaimana sistem ini akan membantu mereka dalam pekerjaan mereka dan menunjukkan dampak positifnya pada kinerja perusahaan. Lalu yang kedua ada desire. Contohnya itu mengikut sertakan karyawan dalam proses pemilihan dan implementasi sistem dan memberikan kesempatan untuk memberikan masukan dan menunjukkan bahwa suara mereka didengar. Lalu yang ketiga ada knowledge. Pada sistem CRM ini menyediakan pelatihan yang komprehensif tentang cara menggunakan sistem CRM baru, termasuk tutorial, dokumentasi, serta tanya jawab.
Lalu yang keempat, ability. Menyediakan akses ke sumber daya yang diperlukan seperti perangkat keras, perangkat lunak, dan dukungan teknis untuk memastikan karyawan dapat menggunakan sistem dengan lancar. Lalu yang terakhir ada reinforcement. Memberikan umpan balik positif kepada karyawan yang menggunakan sistem dengan baik, merayakan keberhasilan proyek, dan mengatasi masalah yang muncul secara proaktif. Jadi pentingnya ADKAR atau ADKAR. Pentingnya model ADKAR adalah alat yang berharga untuk mengelola perubahan individu. Model ini dapat membantu memimpin perubahan untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan perubahan individu, meningkatkan komunikasi dan dukungan selama perubahan, dan meningkatkan tingkat keberhasilan secara keseluruhan. Yang selanjutnya ada model roadmap, itu kepemimpinan perubahan. Model roadmap kepemimpinan perubahan adalah model yang dikembangkan oleh John P. Kotler. Model ini terdiri dari 8 langkah yang dapat diikuti oleh pemimpin untuk memimpin perubahan yang sukses dalam organisasi. Yang pertama itu menciptakan rasa urgensi. Menciptakan rasa urgensi di antara para pemangku kepentingan bahwa perubahan diperlukan. Jadi hal ini itu dapat dilakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan, mengkomunikasikan pentingnya perubahan, dan membangun dukungan untuk perubahan. Lalu yang kedua ada membentuk tim. Membentuk tim yang kuat dan berkomitmen untuk perubahan. Tim ini harus memiliki keterampilan dan keahlian yang diperlukan untuk memimpin serta dukungan dari manajemen puncak atau manajemen di atas. Yang ketiga ada mengembangkan visi strategi. Mengembangkan visi strategi yang jelas untuk perubahan. Jadi visi harus menginspirasi dan menarik, serta strategi harus realistis dan dapat dicapai. Lalu yang keempat ada mengkomunikasikan visi dan misi secara efektif kepada pemegang saham yang dapat dilakukan melalui berbagai media seperti pertemuan rapat dan komunikasi tertulis. Yang kelima ada membangun tim pendukung. Jadi hal ini tuh dapat dilakukan dengan melibatkan para pemangku kepentingan dalam proses perubahan dan memberikan mereka pelatihan dan dukungan yang diperlukan. Lalu yang keenam ada mengembangkan kemenangan yang cepat. Jadi untuk menunjukkan kemajuan dan membangun momentum, kemenangan cepat dapat berupa pencapaian kecil atau sederhana, tetapi penting untuk menunjukkan hasil bahwa perubahan itu mungkin berhasil. Jadi model roadmap kepemimpinan perubahan adalah model yang komprehensif dan dapat membantu pemimpin untuk memimpin perubahan yang sukses. Namun penting untuk dicatat bahwa setiap organisasi adalah unik dan mungkin memerlukan penyesuaian dalam model ini. Lalu ada kepemimpinan perubahan dalam organisasi. Kepemimpinan perubahan adalah kemampuan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain untuk melakukan perubahan. Perubahan dapat bersifat kecil atau besar dan dapat terjadi secara alami atau dipaksakan. Kepemimpinan perubahan diperlukan untuk memastikan bahwa perubahan terjadi secara efektif dan efisien, dan untuk meminimalkan dampak negatif tersebut dari perubahan tersebut. Ada beberapa contohnya, yaitu ada beberapa. Terus ada karakteristik kepemimpinan perubahan. Jadi yang pertama, visi yang jelas. Pemimpin perubahan harus memiliki visi yang jelas tentang perubahan apa yang mereka capai. Visi ini harus menginspirasi. Yang kedua itu kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif. Pemimpin perubahan harus mampu mengkomunikasikan visi dan strategi perubahan secara efektif kepada orang lain.
Lalu yang ketiga ada kemampuan untuk membangun hubungan. Pemimpin perubahan harus mampu membangun hubungan yang kuat dengan orang lain, termasuk karyawan, pelanggan, dan pemangku kepentingan lainnya. Lalu yang keempat ada kemampuan untuk mengelola konflik. Pemimpin perubahan harus mampu mengelola konflik yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Lalu yang terakhir ada kemampuan untuk mengatasi hambatan. Pemimpin perubahan harus mampu mengatasi hambatan yang mungkin timbul dari perubahan tersebut. Lalu ada perbedaan manajer dan pemimpin. Nah, perbedaan utama antara manajer dan pemimpin adalah bahwa manajer berfokus pada pemeliharaan status quo, sedangkan pemimpin berfokus pada perubahan. Manajer bertanggung jawab untuk memastikan bahwa organisasi berjalan lancar, sedangkan pemimpin bertanggung jawab untuk membawa organisasi ke arah yang baru. Lalu selanjutnya ada tahap-tahap implementasi DABDA. Model implementasi DABDA adalah model yang dikembangkan oleh John Kotter untuk membantu pemimpin mengimplementasi perubahan. Jadi model ini terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, discover. Pemimpin harus memahami kebutuhan akan perubahan dan apa yang harus dirubah. Yang kedua ada accept. Pemimpin harus membangun komitmen dari para pemangku kepentingan untuk perubahan. Yang ketiga ada build. Pemimpin harus mengembangkan rencana untuk perubahan. Yang ketiga ada DO atau DO. Pemimpin harus mengimplementasikan perubahan. Yang terakhir ada adopt. Pemimpin harus memastikan bahwa perubahan tersebut diterima dan dipertahankan oleh organisasi. Lalu yang selanjutnya ada 8 tahap perubahan Kotter. Nah, model perubahan Kotter adalah model yang dikembangkan oleh John Kotter untuk membantu pemimpin memimpin perubahan yang sukses. Jadi model ini terdiri dari 8 langkah. Yang pertama, menciptakan rasa urgensi. Pemimpin harus menciptakan rasa urgensi di antara para pemangku kepentingan bahwa perubahan itu perlu dilakukan. Yang kedua, membentuk tim kepemimpinan. Pemimpin harus membentuk tim kepemimpinan yang kuat dan berkomitmen untuk perubahan. Yang ketiga ada mengembangkan visi dan strategi. Pemimpin harus mengembangkan visi dan strategi untuk jelas untuk perubahan. Jadi yang keempat itu mengkomunikasikan visi dan strategi. Yang kelima itu membangun tim pendukung. Pemimpin harus tim pendukung ya. Jadi pemimpin itu harus membangun tim pendukung untuk perubahan. Jadi lalu yang keenam ada mengembangkan kemenangan cepat. Pemimpin harus mengembangkan kemenangan cepat untuk menunjukkan kemajuan dan membangun momentum. Lalu yang ketujuh itu ada memperkuat perubahan. Nah, si pemimpin itu harus memperkuat perubahan dengan mengintegrasikannya ke dalam budaya organisasi. Yang terakhir ada institusionalisasi perubahan. Jadi pemimpin harus menginstitusional perubahan sehingga dapat bertahan lama. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan kata atau kata-kata saya yang kurang berkenan. Mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.